Yaitu maaf Pak, pas kami buka kembali ke info GTK, kenapa ya status lulus passing grade-nya itu kok hilang? Awalnya lolos P3K, di bagian kolom keterangan ini menjadi tercatat lulus passing grade P3K. Nah, kemudian saat ini ketika teman-teman masuk, di sini tulisannya berganti lagi, teman-teman. Sobat-sobat semuanya, saat ini untuk progres pendaftaran P3K Guru ini dalam proses, yaitu sudah sampai dalam tahap integrasi sistem data. Sementara itu untuk jadwal seleksi P3K Guru 2022 ini sudah rilis, yaitu nanti akan dibuka mulai tanggal 25 Oktober 2022. Menjelang pembukaan pendaftaran P3K Guru 2022, tentunya ketika teman-teman masuk ke info GTK mendapatkan tampilan baru ya, yang awalnya di sini status verifal ijazah kita inilah dikunci, kemudian lolos P3K. Selanjutnya berubah lagi menjadi tercatat lulus passing grade namun statusnya masih dikunci, dan berikutnya ketika hari ini teman-teman melihat di info GTK ini statusnya berubah lagi ya, yaitu menjadi di sini verifal selesai. Ketika kita cek untuk daftar lulus passing grade kita ini ternyata hilang. Nah, berikutnya kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu apa sih kira-kira untuk penyebab hilangnya status lulus passing grade P3K 2021. Kira-kira ada pertanda apa dan langkah kita ini bagaimana? Nah, menjelang pendaftaran P3K Guru 2022, tentunya teman-teman pelamar prioritas 1 ini sedang menantikan ya untuk nanti dibuka. Malah di sini status verifal kita sudah selesai, namun status dikunci dan juga tercatat lulus passing grade-nya ini hilang. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini sekaligus kita menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita ya, yaitu ada yang bertanya di kolom komentar di video sebelumnya, yaitu maaf Pak, pas kami buka kembali ke info GTK, kenapa ya status lulus passing grade-nya itu kok hilang? Kira-kira apakah langkah yang harus dilakukan? Apakah nanti kita harus perbaiki verifal ijazah? Baiklah sobat semuanya, kalau misalkan kita kembali menengok ke belakang, itu adalah ketika beberapa waktu yang lalu, ketika teman-teman yang lulus passing grade di sini ketika login ke info GTK mendapatkan tampilan status verifal kondisinya sudah terkunci, entah itu di sini menggunakan metode verifal API maupun juga upload. Ini adalah tulisan lolos P3K. Kemudian beberapa waktu kemudian di sini statusnya berubah ya. Yang awalnya lolos P3K, di sini statusnya masih untuk verifal selesai, kemudian kondisinya dikunci, kemudian berubah menjadi awalnya lolos P3K, di bagian kolom keterangan ini menjadi tercatat lulus passing grade P3K. Nah, kemudian saat ini ketika teman-teman masuk, di sini tulisannya berganti lagi, teman-teman. Yang mana di sini untuk status dikunci dari verifal ijazah kita ini sudah hilang. Nah, jadi di sini untuk verifalnya adalah misalkan kita ambil salah satu contoh untuk akun info GTK dari kawan kita yang sudah lulus passing grade ya. Nah, di sini statusnya ini adalah verifalnya juga sudah selesai, namun di sini kita diberikan tombol lagi untuk melakukan perbaikan hasil validasi. Nah, ketika teman-teman di sini di bagian perbaikan hasil validasi, maka nanti teman-teman ketika klik di sini, maka sama artinya teman-teman ini akan melakukan verifal ijazah ulang, teman-teman. Nah, mengapa harus melakukan verifal ijazah ulang? Itu adalah mungkin saja teman-teman itu ingin mengganti ya untuk ijazah yang lama dengan ijazah yang baru. Lantas bagaimana dengan guru-guru yang sudah lulus passing grade? Ketika teman-teman di sini untuk status tercatat lulus passing grade-nya hilang, maka di sini sebaiknya teman-teman tidak usah khawatir, dikarenakan untuk status lulus passing grade itu sudah terkunci ya dari SSC-ASN dan juga dari Panselnas. Nah, di sini untuk di sini ada tampilan perbaikan hasil verifal. Ini maksudnya adalah jikalau teman-teman guru honorer itu nanti ingin mengubah ijazahnya, misalkan saya itu dulu itu ijazahnya adalah misalkan geografi misalkan ya. Kemudian saya mengajarnya itulah agama, kemudian saya sudah kuliah lagi dan sekarang sudah punya ijazah baru yaitu PAI. Maka teman-teman di sini kalau misalkan ingin menggantinya diberikan kesempatan untuk memperbaiki hasil verifal, tentunya dengan ijazah yang terbaru.
dan ijazah terbaru tersebut harus sudah diupload di Dapodik. Namun hal ini sangat-sangat tidak disarankan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, dikarenakan untuk lulus passing grade itu nanti teman-teman yang dipakai itu adalah kelulusan di 2021 kemarin ya, sehingga sebaiknya di sini diabaikan saja untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, dikarenakan nanti akan berpengaruh dengan SIM PG P3K yang sudah dipetakan ya untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade. Jadi intinya ketika teman-teman mendapatkan tampilan info GTK-nya, verbal ijazahnya di sini status lulus passing grade-nya hilang, teman-teman nggak usah bingung. Kemudian jika di sini ada tombol perbaikan hasil validasi, sebaiknya teman-teman abaikan saja. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini kita sudah masuk dalam progres, yaitu masuk ke integrasi sistem data ya. Ini adalah sudah muntup-muntup, detik-detik nanti pendaftaran dibuka. Setelah integrasi ini selesai, berikutnya nanti di sini persiapan pendaftaran dan juga nanti pendaftaran pada SSC ASN ini nanti akan dibuka. Apalagi di sini kita sudah mendapatkan tanggal pasti untuk pendaftaran seleksi ya teman-teman. Yang mana di sini untuk pendaftaran seleksi untuk semua pelamar ini nanti adalah dimulai pada tanggal 25 Oktober 2022. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 22, ini tinggal kita menghitung hari saja untuk bisa melakukan pendaftaran. Termasuk juga untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, nanti untuk penempatannya inilah pada tanggal ini teman-teman. Meskipun nanti pada akhirnya untuk pengumuman hasil seleksi P1 sampai pelamar umum ini nanti tanggal 5 Januari 2023. Maka di sini sebaiknya kita nggak usah otak-atik dari verbal ijazah kita. Dikarenakan apa? Nah, dikarenakan di sini sudah terintegrasi sekaligus di sini pada bagian integrasi sistem data inilah khusus untuk teman-teman yang masuk dalam pelamar prioritas 1 ya. Nah, di sini ketika nanti teman-teman login ke akun SSC ASN nanti pada tanggal 25 Oktober secara otomatis teman-teman lulus passing grade, meskipun di sini untuk tercatat lulus passing grade-nya hilang, maka teman-teman nanti akan langsung terdeteksi sebagai pelamar prioritas 1. Nah, pelamar prioritas 1 nanti langsung penempatan. Ketika itu untuk data ijazah ini jangan sampai diganti. Kalau diganti nanti akan kacau ya, dikarenakan SSCASN ini terkoneksi dengan Dapodik, kemudian dengan info GTK, kemudian dengan SIM PG P3K atau SIM pemetaan guru yang lulus passing grade, terkoneksi dengan informasi ya dari Kemenpan RB. Dan di sini untuk ijazah yang sudah tersemat di sini di info GTK dan juga Dapodik sudah terdaftar di PD Dikti, ini nanti yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi intinya adalah itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman pernah menyimak video sebelumnya terkait tentang kewajiban untuk ikut seleksi administrasi untuk pelamar prioritas 1. Nah, pelamar prioritas 1 untuk yang sudah lulus passing grade ini untuk membuat akun adalah tidak perlu buat akun, namun untuk seleksi administrasi ini adalah sifatnya harus ikut seleksi administrasi. Nah, apakah perubahan dari status lulus passing grade yang ada di info GTK itu berpengaruh? Tentu saja di sini untuk seleksi administrasi ini nanti teman-teman pelamar prioritas 1 atau lulus passing grade tidak perlu khawatir, dikarenakan kalian nanti tinggal login saja, kemudian nanti teman-teman ikut seleksi administrasi ini nanti kita ikut alurnya, kemudian nanti setelah itu ikut penempatan ya. Nah, ini teman. Jadi di sini untuk seleksi administrasi, meskipun kita ikut seleksi administrasi, namun nanti yang dipakai ini adalah nanti seleksi administrasi dari tahun 2021 kemarin. Jadi teman-teman sangat aman ya. Seperti yang kita kutip dari Juknis pengadaan P3K Guru 2022 pada bab 3, yaitu terkait tentang pelaksanaan seleksi administrasi. Maka di sini untuk seleksi administrasi pelamar prioritas 1 ini menggunakan hasil seleksi di tahun 2021. Jadi sangat aman. Meskipun saat ini teman-teman ada tampilan hilang lulus passing grade-nya yang ada di info GTK, maka kita nggak perlu hiraukan itu ya. Kita nanti tinggal pantau saja akun kita pada tanggal 25 Oktober ini nanti teman-teman. Kita tinggal login dan kita berharap nanti untuk alurnya kan seperti ini ya. Nah, inilah untuk alurnya nanti. Jadi kita yang dinantikan ini adalah ketika tanggal 25 bagi pelamar prioritas 1 ini kita tinggal login. Semoga saja nanti teman-teman ketika login ke akun SSC ASN nanti mendapatkan penempatan. Kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan penempatan, maka silahkan klik saja iya ya, jangan sampai klik tidak, dikarenakan kalau misalkan teman-teman klik menolak penempatan dikarenakan mungkin tempatnya jauh atau mungkin nggak senang gitu ya, nggak cocok, teman-teman nanti status hilang ya untuk lulus passing grade-nya nanti, dan teman-teman nggak akan bisa ikut seleksi di tahun ini. Jadi setelah teman-teman dapat penempatan langsung klik iya, kemudian ikut pemberkasan, mengisi DRH dan juga
pemberkasan paperless di SSCASN, kemudian nanti bertugas. Nah, jadi sangat lancar teman-teman. Kemudian kalau teman-teman yang belum dapat penempatan ya, ini nanti sekitar 12 ribuan sekian. Nah, jika belum dapat penempatan, maka teman-teman nanti akan ada dua opsi. Kalau misalkan klik iya, teman-teman nanti akan tetap menunggu di keranjang ya, menunggu guru yang pensiun nanti ditempatkan untuk tahun berikutnya. Dan kondisinya saat ini nanti masih akan tetap terjadi guru honorer ya di sekolah ini. Kalau misalkan teman-teman klik tidak, maka artinya kita nggak dapat penempatan, kita turun prioritas dan kita ikut seleksi dengan mekanisme seleksi dari kategori kita sebelum dapat B1. Demikian sobat semua.